memerintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri perhebat ketahanan Republik Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Sebuah sejarah yang tidak mungkin untuk kita lupakan itu dalam lembaran perjalanan panjang sejarah kontemporer Indonesia adalah peristiwa Dwi Kora. Latar belakang itu disebabkan oleh situasi politik internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, yang pada saat-saat tahun 1960-an tersebut mulai memanas. Kemudian di kawasan Semenanjung Malaysia sendiri terjadi intrik-intrik perpecahan ke dalam. Bung Karno sebagai Bung Besar, sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Perang, mencanangkan apa yang dinamakan dengan dua komando kepada rakyat atau dikenal dengan Dwi Kora. Keep on fighting imperialism because we have experienced it 350 years. What it means to be colonized, what it means to be colony. Dwi Kora ini gagalkan pembentukan negara-negara yang berada di bawah pengaruh Inggris, persemakmuran Inggris. Ini untuk memperhebat pertahanan Indonesia, maka dilakukanlah konfrontasi atau yang dinamakan dengan Ganyang Malaysia ketika itu. Berawal dari saya sering lewat Makobrimob Kelapa II, di situ ada nama Kesatrian Amji Atak. Salah satu teman saya dari Forum Dayak Kalbar Jakarta mengatakan Amji Atak itu prajurit Brimob orang Dayak dari Kalimantan Barat. Saya sebagai jurnalis berdarah Dayak tersentuh dan merasa bertanggung jawab untuk menuliskan siapa Amji Atak ini. Setelah berfoto di depan patung Amji Atak, saya tersentuh dan semakin bersemangat untuk menulis buku tentang perjuangan Amji Atak ini. Dari konsultasi dengan teman-teman di Makobrimob, lahirlah buku berjudul Amji Atak, Kisah Perjuangan Sang Bayangkara. Pada bulan Oktober tahun 1964, Amji Atak bersama beberapa prajurit Brimob di bawah komando Anton Sujarwo ditugaskan untuk menjadi infiltrator dalam operasi Dwi Kora ke Malaysia. Mereka memakai seragam duane atau petugas bea cukai. Mereka kemudian berangkat dengan kapal ke Tanjung Pinang. Di sana mereka mulai melakukan operasi Dwi Kora. Saya mengenal Amji Atak itu dari Pak Anton Sujarwo. Waktu itu Pak Anton Sujarwo Komandan Resimen Pelopor dan saya adalah dokter Resimen Pelopor, di mana saya mengurusi kesehatan anggota-anggota Resimen Pelopor itu. Amji Atak itu tugasnya di luar, menyusup ke luar negeri terus,
kira-kira sekitar tahun 63. Di sekitar tahun 63 itu waktu itu suasananya kan masih ganyang Malaysia. Jadi waktu itu Amji Atta setiap kali bertugas menyusup ke luar negeri, menurut ceritanya sampai ke sampai ke Thailand dan sebagainya itu. Bukan militer gitu, tampilannya ya seperti penduduk kampung biasa gitu. Sehingga waktu menyusup ke luar negeri itu dia bisa menyusup kemana-mana tanpa diketahui, terutama waktu itu Malaysia. Pada bulan Maret tahun 1965, Amji Atta kembali dikirim untuk melakukan penyusupan. Ada 3 tim yang dikirim dengan perahu nelayan ini. Masing-masing dipimpin oleh Pama Kompi, salah satunya dipimpin oleh Amji Atta. Maka tepat pukul 8 malam, 3 tim perahu nelayan ini meninggalkan kampung Kakakawal menuju kota tinggi pantai timur di Malaysia. Pasukan Amji Atta harus kembali ke pangkalan karena dihadang oleh gelombang besar dan hujan yang sangat deras. Dengan seragam yang basah kuyup, Amji Atta dan pasukannya kembali ke pangkalan. Sesampai di sana, mereka justru dibentak oleh seorang kapten intel yang meminta kembali uang saku sebesar $250 Malaysia. Tidak terima dengan bentakan tersebut, maka tak terelakkan terjadilah baku pukul antara Amji Atta dengan kapten intel ini. Keesokan harinya, Amji Atta bersama pasukannya berangkat dengan 3 perahu menuju Pulau Berakit. Pulau Berakit inilah para anggota ABRI dan para sukarelawan Dwi Kora bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk segera melakukan penyerangan ke Malaysia. Menjelang petang, Amji Atta kembali melakukan upaya pendaratan di Malaysia. Namun, apa mau dikata, ketiga perahu kembali terpisah. Ternyata tidak hanya 1 kapal, tetapi 2 kapal sekutu Diraja Malaysia. Perahu yang ditumpangi oleh Amji Atta menyelinap di antara kapal. Mereka saling kejar. Tiba-tiba perahu disorot oleh lampu besar dan sebuah tembakan menghantam mereka. Amji Atta berteriak, "Ayo, kita lawan mati-matian!" Menurut penuturan Rubino, anggota Brimob yang terlibat, tembakan berhasil menghantam geladak kapal musuh. Suara ledakan sangat keras hingga menimbulkan kobaran yang sangat terang. Saat itu, perahu Amji Atta masih sempat menyelinap sebelum ditembak oleh kapal destroyer New Zealand. Pertempuran ini berjalan tidak berimbang karena pasukan pelopor yang bersenjatakan senapan ringan dan pelontar granat harus menghadapi agregat angkatan laut sekutu Malaysia yang bersenjata meriam dan senapan mesin. Namun, Amji Atta tak menyerah dan terus memberikan perlawanan. Akhirnya, tembakan senapan mesin kaliber 12,7 mm dari kapal musuh secara telak menghantam perahu anggota pelopor. 2 buah tembakan meriam ke perahu menutup perlawanan pasukan Amji Atta. Amji Atta pun gugur. Sekarang sudah nggak ada rahasia-rahasia negara lagi. Kami ngadakan penyusupan terus terang saja, infiltrasi taktis ke Malaysia. Nah itu saya ngatur 10 orang, 12 orang, 11 orang, termasuk Amji Atta, tapi statusnya waktu saya beritahu Pak Anton, "Dek, Amji Atta ku senior gue." Kami tambahkan juga bahwa kenapa Danki 32 para pelopor itu melibatkan Pak Amji Atta dan Tabuki. Kebetulan kedua putra
terbaik BRIMOB ini mempunyai keahlian. Selain keahlian di bidang laut, beliau ini keahlian dalam terjun payung. Ada 2, yaitu HAHO dan HALO. Kalau HAHO itu bisa masalah terjun payung dengan tingkat oksigen yang kurang sudah membuka payung. Sedangkan untuk HALO itu pada saat berapa ratus feet di atas tanah, beliau bisa membuka payung. Dan itu yang ditakuti oleh seluruh satuan yang ada di Indonesia dan disegani baik lawan maupun dari kawan. Itulah kemampuan kedua prajurit terbaik dari Korbrimob, Bapak Amji Atak dan Taboki Takuda, memiliki 2 kemampuan, terjun payung HAHO dan HALO, serta dia menguasai untuk daerah jajaran di jungle welfare atau hutan, perang hutan, dan juga perang di laut terbuka. Pada saat kami bertugas di Kalimantan Barat sebagai Dansat BRIMOB Kalimantan Barat yang kurang lebih 23 bulan 10 hari, kami mengabadikan Bapak Amji Atak untuk pembuatan sebuah taman di depan Sat BRIMOB Polda Kalbar. Kami ingin mengenang kejayaannya beliau, mengangkat harkat martabat putra Dayak, dan alhamdulillah masyarakat Dayak sangat bersimpati sekali dan mendukung dengan pembuatan patung setengah badan yang sekarang sudah berdiri di Kalimantan Barat. Amji Atak, patriot Indonesia ini lahir pada tahun 1933 di Desa Kepayang, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Amji Atak adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara. Ayahnya seorang petani bernama Atak dan ibunya bernama Ipah. Kedua orang tuanya berasal dari suku Dayak Kanayan. Amji Atak orangnya pemberani, dan waktu meninggal almarhum ada kedatangan barang-barang pakaian dinasnya di Kampung Kepayang yang mengantar seorang yang bernama Arsani Asnawi. Saya Ibu Minarsi, anak pertama dari Darmawi Atak, keponakan dari Amji Atak. Saya waktu itu masih kelas 4 SD, sempat memakai pakaian seragam Pak tua saya. Itu semua lengkap dengan sepatu baretnya dan juga pistol dengan kopernya. Dan uang pun juga saya tahu banyak uangnya, tapi ketemu dengan Pak tua saya lagi, saya kena jewer, dimarah, disuruh simpan. Ya saya simpan, tapi sekarang nggak tahu ada di mana. Ya baik, terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Talino, Bacaramin Kak Saruga, Basingan Kak Jubata. Yang saya hormati keluarga besar Amji Atak, kami dari Desa Kepayang mengucapkan banyak terima kasih. Kita sudah berkumpul di kantor Desa Kepayang. Berkaitan pada hari ini kami akan menjelaskan tentang silsilah keluarga Amji Atak. Sekarang kita sedang berada di situs budaya masyarakat Desa Kepayang.
di mana situs budaya ini namanya Pantak Ne Anjo. Nah, dari Ne Anjo inilah cikal bakal sampai lahirnya Amji Atak yang sekarang dikenal di Makobrimob Polri Kelapa II Depok. Nah, dari situs budaya yang disinilah pemersatu masyarakat Desa Kepayang. Dari sini, nah setiap saat, setiap tahun kami keturunan daripada Ne Anjo ini mengadakan ritual adat. Saat ini kita sedang berada di makam Atak, yaitu Atak adalah suami dari Ipah, orang tuanya dari Amji Atak. Nah, makam antara Atak dan Ipah ini memang terpisah jauh. Kenapa terpisah ini? Karena memang atas permintaan mereka. Ketika suaminya meninggal atau istrinya meninggal, dia minta dimakamkan terpisah tapi di tempat lahan tanah kebunnya. Nama saya Natalius, saya adalah keturunan kedua dari Amji Atak. Anak saya Bribda Jordan Nathanael, saat ini bertugas di Kesatuan Kor Brimob Polri Kelapa II Depok. Saya bangga anak saya Jordan Nathanael dapat melanjutkan tongkat estafet dari kakek kami Amji Atak. Perkenalkan, nama saya Bribda Jordan Nathanael. Saya merupakan cicit dari Amji Atak. Sehari-hari saya berdinas sebagai anggota Peleton 4, Kompi 1, Batalion A, Resimen 3, Pasukan Pelopor, Kor Brimob Polri. Menurut cerita dari keluarga besar kami, buyut saya Amji Atak merupakan sosok yang pemberani pada saat berada di medan tugas. Beliau juga memiliki semangat juang yang ulet, jiwa nasionalisme, ilmu dan juga kemampuan pada saat berperang. Yang berkesan bagi keluarga besar kami yaitu pada saat nama Amji Atak diabadikan menjadi nama Markas Komando Kor Brimob Polri, dan juga yaitu pada saat beliau gugur di Laut Cina Selatan pada saat operasi Dwi Korah. Dalam melaksanakan tugas, saya selalu ingat akan sikap yang pantang menyerah dari buyut saya Amji Atak, dan itu merupakan menjadi pedoman yang saya pegang selalu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Brimob. Saya masuk Brimob terinspirasi dari cerita buyut saya Amji Atak, yaitu mengenai semangat dan perjuangan beliau. Doakan saya agar saya dapat meneruskan tongkat estafet semangat dan perjuangan Amji Atak. Brigade! Bagi seluruh pasukan Brimob Satgas Pak Mangole dalam pelaksanaan tugas pengamanan di PT Freeport, kita harus memiliki semangat juang seperti pahlawan kita, Bapak Amji Atak. Di mana Bapak Amji Atak memiliki semangat dan disiplin yang selalu dijaga setiap medan pertempuran. Garantung kampung-kompong tumpuk tanpa talino hidup Kak Binua. Saya kira profil Amji Atak itu tak ubahnya dengan sekuntum bunga mawar. Mawar itu harum semerbak, tetapi mawar itu tidak pernah mempropagandakan harumnya agar dicium banyak orang. Toh juga tanpa begitu wanginya tetap semerbak. Begitu juga
sosok figur Amji Atak. Mungkin banyak orang akan bertanya, kenapa Makobrimob itu kok namanya Amji Atak? Di Kalimantan Barat sendiri, kecuali ya lingkungan keluarga besarnya dan lingkungan tertentunya saja yang mengenal nama beliau ini. Nyaris-nyaris anak muda khususnya itu, bahkan sedikit generasi di atas anak muda itu pun tidak familiar dengan beliau ini. Alhamdulillah dengan kebijakan dan Kobrimob bahwa spirit Pak Amji Atak tidak akan pernah padam sampai kapanpun juga. Karena dengan pengalaman beliau, dengan sarpras yang apa adanya, beliau bisa mengharumkan nama bangsa, khususnya jajaran kepolisian. Semangatnya beliau tidak pernah padam, sehingga kami turunkan kemampuan, kecanggihan, dan kepintaran beliau maupun taktik dan teknik, baik pada saat di hutan maupun di laut, kami turunkan sampai dengan saat ini. Tentunya dengan media atau sarpas yang lebih canggih, insya Allah Brimob Polri akan semakin kuat, kokoh sebagai garda terdepan untuk melaksanakan pengamanan Kamtibmas juga menghadapi kejahatan berintensitas tinggi. Saya kira mewakili seluruh personil Kobrimob, Pak Amji Atak merupakan spirit atau semangat yang mendedikasikan seluruh hidupnya itu untuk kesatuan. Selaras dengan yang disampaikan sekarang, berikan yang terbaik untuk kesatuan, maka kesatuan akan memberikan yang terbaik kepada kalian. Seperti yang disampaikan Pak Dankor sekarang ini masih relevan, dan buktinya Pak Amji Atak sampai sekarang namanya semakin dikenang, bahwa pengorbanan beliau ketika berangkat bertugas itu mungkin beliau tidak pernah berpikir bahwa namanya akan dikenang sampai sekian jauh hari kemudian. Kami Kobrimob Polri, penerus perjuangan Amji Atak. Brimob untuk Indonesia. Brigade, brigade, brigade. Jadi sosok Amji Atak menurut yang saya ketahui, beliau adalah seorang pejuang yang pantang menyerah, rela berkorban demi negara dan bangsa ini. Tetap semangat dan terus berjuang tanpa harus mengharapkan sebuah jabatan. Jadilah kebanggaan Korps Brimob untuk Indonesia.